yang bersama Kang Holis. Apa kabar Kang? Baik, Habib. Kang Holis ini adalah lancip dari Stuba sendiri ya. Oke. Ini Kang, Akang kan lancip dari Stuba gini. Mulai udah lama gitu di Stuba. Mulai kapan sih Akang masuk di Stuba teh? Saya masuk di Stuba itu tahun 1996. Sejak tahun itu. Oke. Kan di Unisba itu banyak UKM dan LKM lain. Kenapa harus milih Stuba gitu Kang? Oke, kenapa harus milih Stuba? Jadi pada saat ospek waktu itu ada perkenalan demo UKM ya. Nah, mungkin ini menariknya. Jadi pada saat demo itu ada Kang Dadan, Teh Vina, Kang Bagus, Kang Jo, Kang Edi, mana ada Raju ke panggung nyanyi kan. Nah, ternyata dari semua performan UKM yang paling menggetarkan hati saya ya Stuba gitu. Jadi saya pikir akhirnya sepertinya ini UKM yang menarik nih kayaknya gitu kan, yang membuat hati saya bergetar. Itu aja sih. Jadi karena bergetar itulah hati saya daftar. Kan kayak saya sendiri ini masuk Stuba teh ada pengen belajar teater, sebelumnya kan belum pernah. Akang ada alasan sendiri gitu selain tadi gara-gara terpukau gitu sama performance Kang Edi, Kang Jo kayak gitu, ada enggak Kang? Enggak sih. Walaupun dulu saya waktu di sekolah saya pernah juga ikut workshop bersama Ibu Neno Warisman gitu. Tapi saya pikir nggak tahu ternyata teaternya ya sama begini gitu. Jadi tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi alasan masuk ke Stuba itu hanya karena pada saat itu hati saya bergetar gitu aja. Masuk karena terpukau sama performance. Kan pasti Stuba ada alasannya, pengen setiap orang masuk. Nah selama di Stuba itu Akang teh ada gimana ya, kayak gimana gitu di Stuba teh, bukan kesan juga sih, pengalaman yang paling menarik gitu sama jadi Stuba atau pelajar lah pas lagi jadi pelajar gitu. Kalau ditanya pengalaman yang paling menarik di Stuba itu ya tentu sangat menarik ya. Bahkan mungkin ya setiap harinya adalah pengalaman yang menarik. Artinya kalau boleh saya bercerita ini tentang pengalaman Stuba, banyak yang mempengaruhi proses kehidupan saya, terutama apalagi di bidang kreatif, apalagi di bidang kesenian gitu ya, juga termasuk di bidang kejiwaan. Batin gitu Kang ya? Batinnya biar Saya berobat. Jadi mungkin dulu saya adalah termasuk orang yang pemalu gitu ya. Iya pemalu. Ketika masuk Stuba jadi malu-maluin. Jadi hilang urat malunya. Urat malu. Pokoknya saya jadi lebih berani, pede ya. Ya itu disebut percaya diri itu. Salah satunya dipecahkan ketika saya masuk ke studi teater Unisba gitu. Ya dibantu oleh ya senior saya itu gitu. Saya nggak tahu bagaimana awalnya gitu. Kok tiba-tiba saya jadi berani ke panggung, berani ya berani aja gitu. Berani tidak hanya di panggung, dalam kehidupan sehari-hari juga saya akhirnya memandang apapun ya equal aja, sama aja gitu. Itu sih yang saya rasakan, sangat terbantu sekali efek dari bergaul lama di Stuba gitu. Tadi saya juga dengar cerita gitu waktu di belakang, waktu sebelum taping Akang teh sebelum acara mulai dengar Akang teh udah keluar Unisba nih, udah keluar dari Unisba langsung pindah ke beberapa kampus. Apakah itu masih stay di Stuba atau gimana? Oh ya, walaupun saya berpindah-pindah kampus, tapi saya tetap ikut berproses di Stuba gitu. Bahkan
saya masuk tahun 1996 gitu ya, dan saya berhenti total berproses itu ya, terakhir saya berhenti garapan itu tahun 2003 ya kalau tidak salah. Terakhir saya ikut membantu menggarap tahun 2003 kalau tidak salah, atau 2004 saya lupa lah pokoknya. Itu terakhir, walaupun itu terakhir ikut terjun langsung garapan. Tapi sampai saat ini pun ya saya masih ikut-ikut aja lah, mendukung dari jarak jauh apapun bentuknya gitu ya. Itu aja sih, merasa terlibat karena memang di aturannya juga anggota Stuba itu kan anggota yang seumur hidup gitu ya. Jadi ya selama hayat di kandung badan saya masih merasa menjadi anggota Stuba gitu. Kan sudah pindah nih, udah kampus, di kampus lain nggak ada gitu organisasi serupa Stuba yang membuat Akang bergetar lagi gitu pas masuk kampus lagi tuh? Ya selama itu tidak ada yang menggetar gitu, cetar membahana. tidak banyak mempengaruhi gitu, tidak membuat bergetar itulah, tidak ada. Bingung. Bergetarnya karena apa tadi? Ya bergetarnya karena yaitu melihat performan senior waktu itu begitu hebat ya. Waktu itu kan pas berdemo UKM itu membawakan sebuah lagu ya. Memang lagunya itu menurut saya sangat fenomenal dan merinding ya. Dari lirik-liriknya itu sangat membuat saya terpukau, itu aja. Oh, jadi lagu buatan Lancip Stuba gitu. Ya, jadi buatan Kang Dadan, buatan Kang Edi ya, mereka sangat menginspirasi lagu-lagunya gitu kan. Sampai membuat Kang Holis bergetar gitu. Ya, sampai membuat saya bergetar dan ya ikut berproses di Stuba selama itu. Kan gini, Akang itu Stuba teh belajar keteateran Ya. dan sekarang yang akan kerjain teh kurang jauh gitu hubungan dari teater, melukis. Nah Ya. dari itu bisa sampai melukis gitu dari teater gimana gitu Kang? Oh, jadi perjalanan saya di dunia Seni. kesenian itu memang jauh loncat-loncat ya. Saya berteater itu dari tahun, ya tadi itu saya sudah ceritakan, dari tahun 96 sampai tahun 2004. Di teater sendiri sebetulnya saya banyak memerankan berbagai macam pekerjaan. Kecuali jadi ketua Stuba aja saya nggak pernah. Kenapa kan? Karena saya bukan mahasiswa Stuba, mahasiswa Unisba lagi gitu. Jadi syaratnya kan ketua Stuba itu harus mahasiswa Unisba gitu ya. Tapi saya kan waktu itu sudah keluar dari Unisba gitu. Akhirnya ya saya pernah jadi pimpinan produksi, pernah jadi sutradara, berapa kali saya pernah jadi astrada, pernah jadi make up, pernah jadi penata artistik. Yang paling sering itu penata musik, pernah jadi aktor, pernah jadi naondenya, pokoknya hampir semua gitu ya. Jadi Sekretaris. Saya pernah jadi sekretaris. Oh, keren. Saya nyuruh orang lagi untuk ngetik. Jadi bendahara, orang pernah bendahara, ngitungnya batur. Yang penting kan tanda tangan saya. Jadi waktu saya berorganisasi itu saya ingin mencoba semuanya, saya lakoni gitu. Nah, jadi dari segi pengalaman keseniannya waktu di Stuba saya cuman ya semuanya itu sudah saya lakoni. Kan di teater sendiri disiplin ilmu keseniannya hampir semua ada ya, seni rupa, seni musik, seni tari, acting segala macam-macam itu ada berkumpul gitu.
Nah, kesempatan itu kan bisa dimanfaatkan untuk kita pelajari semua, ya, untuk bisa kita ya mumpung lagi belajar itu, ya, kita bisa, oh ini kayaknya menarik nih, ya, kita pelajari aja. Nah, akhirnya ketika saya pindah kuliah kan waktu itu ke Karawitan, saya belajar musik tradisional gitu. Kemudian tidak beres dan saya juga akhirnya pindah ke dunia desain, saya pindah ke DKV. Di dunia DKV sebetulnya dunia kesenian apapun itu mirip kok dengan teater dalam Konsep. ini saya ya. Konsepnya hanya beda media saja gitu. Kalau teater medianya panggung, nah ketika di dunia DKV ya saya dunianya adalah media-media yang lain gitu ya, media cetak atau media website. Semuanya memiliki tujuan, memiliki komunikasi, semuanya memiliki ritme, irama, segala macam-macam sama gitu. Kemudian karena saya sakit waktu itu, dunia DKV juga saya tinggalkan gitu ya. Saya tidak bisa megang komputer, alat digital segala macam-macam. Akhirnya saya bergelut di dunia melukis, belajar lagi menggambar manual. Nah, ya dalam dunia drawing, melukis itu juga memiliki semangat yang sama dengan teater gitu. Semangatnya apa? Ya semangat kreativitas, semangat beda panggung aja. Di dunia lukis itu mungkin di dunia lukis itu medianya adalah kanvas, kertas gitu ya, atau yang lainnya. Kalau teater itu ya panggung dan lain-lain, semuanya butuh sama lah. Ada butuh pencahayaan, di lukis juga butuh pencahayaan gitu ya, butuh pewarnaan, sama di dunia teater juga butuh adaptasi zaman segala macam-macam, begitu kira-kira. Jadi masih relevan. Jadi antara seni dan lainnya teh maupun teater, lukis, musik itu sama ya, semua dari konsepnya gitu kan? Ya sama, memiliki yang saya katakan tadi, beda di media saja, beda memvisualkannya, mengartikulasikannya, menjawantahkannya, namanya ya melakukannya gitu ya. Kalau di teater melakukannya di panggung misalkan ya, kalau lukis itu ya melakukannya di kanvas gitu. Tapi kalau basicnya sudah punya nilai kesenian, ya dia akan menjadi seni-seni juga gitu. Kemanapun dia berada ya. Kemanapun dia akan pergi, tetap dia membawa kesenian. Jiwanya gitu, jiwa seni. Gitu. Ya kan dimanapun berada itu panggung kita ya. Keren banget. Wah, itu kamu mengutip dari filosofnya siapa itu? Lupa sama ada yang ngomong. Pernah ada yang ngomong ya? Dari semua juga. Joko Bodo ya? Ya pokoknya orang panjang ting tuh ngomongnya. Enggak. Enggak ya, Nggak apa-apa. santai ya. Oke, santai. Soalnya saya kalau ngomong susah ending. Iya tolong rep. Itu Bib. Nah kalau Habib kumaha? Apanya? Yang gimana? Masuk stuba karena apa? Dia wawancara. Balik Balik. Oh. Jawab dong. Oke. Jawab Bim. Saya ya masuk ke Stuba ya pertama. Ya pengen belajar teater lah dulu. SMA nggak sempat masuk, padahal ada. Ya bukan gak tertarik sih, belum aja gitu. Malah dulu tertariknya ke olahraga. Tapi nggak ada hasilnya di olahraga. Yang badannya nggak ngecilin, tambah gede. Oh. Fisik gendut. Ya masuk teater sama yang lain, pengen nyari teman aja yang seni gitu kan. Kayak gitu dari saya pribadi ya, masuk Stuba teh. Oke. Jadi sekarang pas masuk Stuba gembira dong. Gembira ya. Oke. Iya. Gimana rasa gembiranya? Wow.
Lanjut. Oke, Bib. Dek nanya naon deh, Bib? Ini mah dari saya sendiri yang masih anggota Stuba yang berproses ataupun yang mau masuk nih, supaya bisa bertahan lama di Stuba gimana gitu kan. Banyak yang kayak angkatan saya juga udah banyak yang konsisten, udah banyak yang udah gitu nggak konsisten gitu kan. Yang buat yang baru-baru nih, bahas Stuba itu asik ya, ini dijelasin sama Kang. Ya, kalau saya sih mungkin ya ini juga masing-masing memiliki cara bertahan dan cara bertahan hidup ya. Walaupun saya membagi tips and trick, belum tentu cocok untuk yang lain. Cuman kalau saya sebetulnya paling sederhana adalah ya lakukan aja yang terbaik gitu. Dan ketika kamu melakukan itu yang terbaik itu nanti kamu sendiri yang akan menuai gitu. Itu aja. Sampai seberapa lama pun kita di Stuba, misalkan kalau kita mengerjakan apa tapi mengeluh gitu, nyeri hati ulah gitu. Ya pokoknya kalau kita berproses di organisasi, ya terutama di organisasi gitu, ya pasti ada hal-hal yang menyulitkan ya, ada hal-hal yang tidak seindah yang dibayangkan, itu aja. Idealnya sih begini nih, gitu kan, ayo dibantuan kusaha, efeknya pas ngagawean mah kesarangan gitu. Jadi pas rapat konsepnya banyak yang datang situ kieu. Pas anu ngagawean teh anu ngomong. Tapi kalau kamu nggak mengerjakan itu, gitu, kamu lebih rugi gitu. Ruginya apa? Udah rapat capek-capek ente jadi. Jadi gitu loh. Nah, ya banyak kejadian seperti itu. Nah, bukan masalah bertahan atau tidak bertahan, tapi ya kamu lakukan aja yang harus kamu lakukan gitu. Dan itu adalah cara bertanggung jawab kita gitu. Cara bertanggung jawab kita. Ya, seperti hari ini ada jadwal wawancara. Walaupun terlambat, walaupun susah-susah, jauh-jauh, nggak apa-apa gitu. Tapi ada di sini hadir terlaksana gitu ya. Apapun itu resikonya lakukan. Nah itu jadi jangan hanya wacana gitu. Jadi intinya Eksekusi lah ya. eksekusi. Apapun yang terjadi tetap tegakkan, gitu. Tetap jadikan. Ya kecuali memang sudah mustahil untuk dilakukan gitu ya. Misalkan ya sangat, kalau yang hal-hal yang mustahil itu ya nggak usah gitu. Kalau masih mungkin untuk dilakukan ya lakukan. Hanya 2 orang 3 orang kerjakan bersama-sama gitu. Yang terpenting itu. Kalau misalkan orang satu tidak bisa, ya udah dihandle aja. Yang satu tidak bisa, ya udah. Yang penting ini harus jalan, programnya harus jalan. Nah itu yang membuat secara stubanya, secara organisasi itu akan terus berjalan. Kalau misalkan saling mengandalkan, hanya kenwe ada si itu, kenwe ada dia, kena ada dia, kena ada dia, semuanya tidak mengerjakan, akhirnya gitu. Jadi harus punya inisiatif. Sakit hati ya nggak apa-apa, tapi kamu apa? Kamu bisa mengerjakan itu. Memang harus dipikirkan bagaimana supaya bisa konsisten dan semangat itu, apapun caranya. Bisa mungkin bagaimana cara menghasilkan pendapatan dari dari berkeseniannya, bisa menghasilkan karya-karya yang baru ya, karya yang inovatif, karya yang berkolaborasi. Nah, atau menambah pertemanan, menambah jaringan gitu. Nah, itu bisa membuat lebih konsisten kita berkarya. Yes. Jadi tidak semata-mata niangan duit hungkul gitu. Tapi mencari hal-hal yang baru, yang asik, itu bisa membuat kita konsisten. Itu aja tips yang mungkin tidak perlu dilaksanakan dan sulit dilaksanakan bagi yang lain. Ya, sulit juga.
Ya tadi mungkin pertanyaan terakhir dari saya, nggak ada lagi nih. Kalau untuk harapan Akang untuk Stuba yang ke 32 tahun ini gimana? Wah, ternyata dengan menyebutkan angka 32 tahun saja ini sudah sangat jauh sekali ya. Saya itu masuk angkatan 7. Jadi 7 tahun Stuba berdiri saya baru masuk. Angkatan saya sebutnya Tempo 7. Tempo 7. Sekarang berarti sudah ke 32 tahun. Wah, itu sudah sangat jauh sekali. Dengan itu aja sekarang masih ada, saya sudah sangat bersyukur. Ya, sangat bersyukur masih bisa bersilaturahmi. Artinya anggota Stuba lumayan kolot. Lumayan kolot. Tapi ayo dulu konten. Kang Dadan, Kang Oban, dan lain-lain. Wah. Nah, itu para pendirinya. Maba ya Kang? Hah? Maba. Iya. Mahasiswa baheula. Iya, mahasiswa baheula. Waduh, ya itu. Jadi tentu harapannya Stuba semakin maju seperti harapan-harapan yang lain, semakin bermanfaat dan keilmuan teaternya bertambah gitu ya. Itu juga penting, sangat penting, bahwa walaupun studi teater Unisba itu sebagai unit kegiatan, tapi unit kegiatan ini kan ada di lingkungan akademis ya. Ya bisa jadi ini akan menambah literasi tentang teater segala macam-macam gitu ya. Tidak meninggalkan itu gitu. Jadi tidak hanya sebuah pertunjukan yang diproduksi, tapi ada karya-karya ilmiahnya yang tercipta dari Stuba ini. Ini kan menarik ya. Walaupun bukan fakultas atau jurusan, tapi unit kegiatan, tapi memiliki keilmuan teater itu kan luar biasa juga. Gitu. Harapan saya Stuba ya semakin oke lah. Amin. Nuhun ya Kang doanya. Semoga Bib. tercapai. Ya Kang. Oke. Nah, ini nggak ada lagi yang mau bertanya. Tidak lagi. Dulu pernah ikutan lomba kan ketika di Stuba? Lomba saya pohon, tapi asa pernah ikutan lomba. Waktu itu naskah Kang Oban ya namanya, naskah Veksi Minas ya dulu teh. Veksi Minas ya. Iya, Veksi Minas kalau nggak salah. Juletin. Saya waktu itu jadi aktor. Waktu itu juga ini artistik. Ya nggak menang sih. Tapi mencuri perhatian juri itu aja. Lumayan lah waktu itu pengalaman. Yang menang itu saya lupa, kalau nggak salah waktu lomba musik apa gitu di Dago Tewas juga itu menang. Juara 2 kalau tidak salah. Lomba musik. Kang Polis di situ ngapain di lomba musik? Waktu itu saya sama Kang Dadan jadi arrangernya. Oh, jadi kayak yang ngedit suara. Ngaransemen itu Kang. Ya, aransemen. Itu tuh tingkat nasional kan? Aku lupa ya, nasional atau bukan, pokoknya. Berapa tahun ya? Tapi kalau dulu mah berarti sampai ke musik ya? Maksudnya Stuba tuh fokusnya sampai nge-aransemen gitu? Ya, dulu mah apa aja adalah. mau yang Sunda, apa namanya? Tari Sunda. Longser. Wah, lonseran. Wah,
Itu dulu sampai Kang Dadan tuh tipes karena hampir seminggu itu 2 kali ya dulu ya ngalongser terus di setiap fakultas tuh ada acara gitu. Pengennya ngalongser, jadi kebanyakan ngabodor bakalan. Kebanyakan ngomong. Jadi bibitnya kieu. Ada longser, terus ya musik, kemudian juga apa lagi ya banyak lah pokoknya siap aja lah kalau Pokoknya garapannya banyak kayak tiba-tiba juga bisa gitu. tiba-tiba kalau tiba-tiba performan art itu zaman dulu kan lagi rame-ramenya ya rame-rame itu kondisi sosial politik Accidental. ya apalah kalau dulu mah sebetulnya jeprut performan art kayak gitu gitulah itu teh biasanya untuk mengundang massa kalau mau ada demo kan zaman Soeharto mah represif gitu. Jadi semakin represif ya semakin dan eling lah karena jadi barudak Stuba teh suka menjadi bintang tamu narik masa tokohnya ada si Ibeng Andi Kang Ical urang mah henteu dah urang mah soleh bager urang mah tara jejeprutan urang mah bager Boleh dicoba. Boleh dicoba. jadi nah pas kalau Stuba lagi kayak gitu teh biasanya wah tarurun tuh mahasiswa wah pada ini nah baru tuh anak-anak pamu wah saudara ayo saya si Purkon pokoknya anak-anak pamu itulah Jeprutnya kayak gimana? Maksudnya langsung aja gitu kita beradegan gitu. iya adegan performan aja lah Puisi gitu. iya ada yang puisi ada yang pakai mandi lumpur-lumpur atau macam-macam gitu kan untuk menarik perhatian masyarakat kampus itu teh sampai jatuhnya Soeharto mungkin sampai jatuhnya Soeharto masih tuh begitu tapi ya setelah reformasi beres mah kita jadi hoream karena kadang-kadang ya nggak ada esensinya lagi gitu. nggak ya sudah lah gitu jadi yang demo kan ya didengerin gitu ditanggapi ya udah yang demonya juga udah ditanggapi gitu kan tapi kan ya sudah itu udah kalau dulu mah nggak didengar tapi malah ayo terus dulu mah dicekal tapi malah harus sampai ada hasilnya. ada ayeuna dicicingnya didengekeun tapi dicicingkeun teh Korea ya gitulah jadi cerita zaman baheula budak Stuba teh sok resep mengambil masa gitu apa lagi Udah kan segitu. Dari Bebe tuh. Dari Bebe penutupan Stuba yang ke-32. Untuk Stuba yang ke-32 makin maju, makin jaya, makin solid lah pokoknya mah. Hidup Stuba. Ya, dari saya makasih Kang atas berbagi pengalaman ini mah sangat membantu pisan. Coba ada nggak pengaruhnya buat kamu Halis di Stuba sama kehidupan sekarang? Iya benar. Kawan. tadi udah ya? Tadi udah belum? Udah. Udah ya? Udah. Terlambat datang nggak ibu dari tadi? Mana aja tuh? Aduh ibu. Dan terima kasih atas seri pengalamannya yang sangat rame gitu ya. Rame itu mah menginspirasi, semangatnya makin berkobar untuk lanjut di Stuba. Sekian dari saya.